Kamu mau sembunyi di mana? Aku bisa mengendus baumu. Jangan pernah lari dariku, karena kita telah berjanji. Assalamualaikum warahmatullahi Biar matahari wabarakatuh. bohong pada siang, Apa kabarnya Bu Ibu? pura-pura tak mau panas. Baik, Aku menyiksa semangat diri selalu. sendiri. Selalu dalam keadaan sehat, banyak Amin. rezekinya. Amin. Amin. Baik Bu Isu, mungkin seperti rencana sebelumnya ada yang ingin Bu Isu sampaikan, yang ingin Bu Isu diskusikan. Dipersilakan Bu Isu. Oke, ini Pak mau ada masalah sedikit dalam kegiatan belajar mengajar. Iya. Saya sekarang ini untuk semester ini dikasih tugas yaitu ngajar kelas 7. Selama Ngajar ini kelas saya 7. ngajarnya kelas 9, Pak. Iya. Nah, jadi ada perbedaan yang sangat mencolok antara anak kelas 9 dengan anak kelas 7. Kelas 7 ini kan baru masuk SMP, Pak. Jadi Ya. anaknya ini ibaratnya dari SD tuh ke SMP tuh tingkah laku dia, kelakuan dia SD itu terikut. Jadi mikul, jadi masih kayak Iya. anak SD. Nah, yang jadi masalah dia nih anak-anak ini ketika kita karena mungkin masih perlu banyak tuntunan dari kita, demikian juga dia dalam kegiatan pembelajarannya, Pak. Saya ini pertama itu mungkin saya merasa oh masih lucu, masih itu anak-anaknya ya. Tapi Ya. sekarang udah hampir mau semester ujian semester kok belum ada perubahan anak-anak saya itu. Contohnya aja dalam kegiatan belajar mengajar, Pak. Kalau belajar itu ketika kita mau masuk atau kita sudah masuk, dia kalau diajak belum disuruh keluar ke buku, belum. Jadi kosong meja dia tuh, nggak ada buku sama sekali. Kita harus kita ingatkan. Ya kadang saya juga ya kalau kita kadang capek ya Pak ya, capek ngingatin terus kan, apalagi tingkah-tingkah yang lain. Nah, saya itu pengennya anak saya itu ya. Harapannya gimana Bu Isu? Hah? Keadaan Iya. anak-anaknya kan itu, sedangkan harapan Ibu Isu pengennya seperti apa anak-anak itu? Iya, harapan saya itu pengennya anak tuh ketika saya masuk sudah siap. Sudah siap. Gurunya dan ditanya materinya. Kemarin juga masih ingat. Kadang dia tuh ketika ditanya materi itu lupa Bu, itu. Kalau misalnya itu antara belum sinkron antara kenyataan dengan harapan yang Ibu inginkan. Kalau kita leveling antara 1 sampai 10, saat level 1 itu yang belum dan yang level 10 itu yang sudah sempurna, itu level berapa? Keadaan Bu Isu Kalau sekarang? kalau saya melihat keadaan anak saya itu kalau berdasarkan angka level itu Pak ya, dia di posisinya 6 kayaknya. Di posisi 6. Posisi 6 itu keadaan yang seperti Ibu ceritakan tadi ya. Iya. Jadi belum siap. Kemudian harus diperintah. Terus harapan Ibu naiknya ke level berapa? Terus gambarannya seperti apa? Iya, naiknya satu level aja enggak apa-apa, Mbak. Satu level. Naik satu level. Yang satu level itu berarti ada tambahan seperti apa itu? Iya. Gambarannya itu seperti apa nambahnya? Iya, ketika misalnya saya sudah datang, sudah masuk kelas, mereka sudah siap. Kalau sekarang pelajaran IPS, buku IPS sudah ada di meja gitu. Ya, IPS-nya sudah di meja, bukan pelajaran lain lagi kan?
Dan itu masih pelajaran yang lama yang di meja itu kan? Iya, masih yang kemarin apa-apa, masih pelajaran yang jam pertama. Maksud saya ketika saya masuk, dia sudah siap belajar dengan saya, belajar IPS gitu. Selain kendala-kendala itu ada kendala yang lain enggak, Bu? Iya, selain kendala itu ya tingkah laku mereka. Mereka masih kayak anak-anak. Kita ngumpul itu mau rame-rame, Pak. Nggak mau misalnya saya sudah perintahkan, "Nak, kumpulnya sama ketua kelas, 1 orang aja yang maju." Mereka majunya rame-rame gitu. Ya, anak kecil, anak SD. Ya. Sudah ada gambaran belum, Bu? Gimana sih biar mengarah ke level yang lebih tinggi? Mungkin sudah terbersit usaha-usaha apa itu ada belum? Iya, gambarannya iya, Pak ya. Saya udah tanya sama teman-teman kira-kira gimana baiknya ya. Anak kita ini gimana supaya mereka lebih ibaratnya kalau kemandirian belajar mereka tuh sudah bisa. Ternyata kalau kata mereka itu nanti mereka tuh mandiri sendiri katanya tuh. Oh ya, tapi menurut saya cari kan kira-kira gimana sih menumbuhkan kemandirian belajar mereka. Saya ternyata ada beberapa cara. Pertama, memberi kesempatan pada anak untuk mengeksplorasi keahlian mereka. Kira-kira mereka itu senangnya gimana. Kemudian memberi materi yang dengan cara yang menyenangkan. Kemudian memperhatikan kondisinya kan. Kemudian memberikan waktu dan jangan terlalu berharap terlalu tinggi. Biarlah anak itu tumbuh sesuai dengan kondisi mereka. Oke, jangan berharap terlalu tinggi. Artinya kita memberi penilaian atau memberi harapan sesuai dengan level mereka. Levelnya masih main-main mungkin kan? Iya. Akan main-main kan? Dari beberapa usaha rencana yang akan Ibu lakukan ini kira-kira mana yang menurut Ibu paling efektif dan segera dilaksanakan? Kalau paling efektif itu kayaknya memberi waktu ya Pak ya. Memberi waktu. Memberi waktu. Memberi waktu itu gambarannya seperti apa? Sama nggak dengan membiarkan? Membiarkan. Beda kali Pak ya. Kalau Beda. memberi waktu mungkin bisa dijelaskan gambarannya seperti apa? Kita menggiring mereka dan kemudian menyusul kita sebagai guru, kita memberi materi dengan cara yang menyenangkan, yang sesuai dengan mereka, atau media pembelajaran yang menarik bagi mereka. Mereka kan pada usia itu kayaknya masih mau main-main, kayaknya lebih dicari media interaktif yang menarik, membuat mereka lebih tertarik terhadap pelajaran IPS. Jadi di sini memberi waktu dalam artian pelajaran biarlah terus berjalan dengan menggunakan media-media yang menyenangkan. Kemudian tiba di satu titik di mana mereka sudah sampai seperti yang kita harapkan. Gitu. Artinya memberi waktu itu seiring dengan usaha-usaha yang terus kita lakukan, mungkin Bu. Iya Pak. Terus rencananya mulai kapan dilakukan rencana aksi tersebut? Rencananya kayaknya mulai semester depan Pak, karena minggu ini kita sudah mulai semesteran. Kegiatan KBM kita sudah tidak berjalan lagi seperti itu, kita ujian, kemudian pas meeting. Mungkin semester depan saya sampai mencari-cari kira-kira cara apa atau strategi apa yang menarik untuk mereka. Terus untuk melaksanakannya kira-kira perlu bantuan dukungan dari pihak lain, Bu? Dukungan dari pihak lain ya perlu Pak. Kawan-kawan sejawat, mungkin kepala sekolah, saya minta sekolah juga.
Karena untuk mengawasi anak kelas 7 itu tidak bisa kita sendiri, Pak. Kita perlu bantuan teman lain, sama guru, saling mengingatkan. Oke, terima kasih Ibu Isu. Kalau boleh saya merefleksikan tadi tentang permasalahan Bu Isu ya, tentang kendala pembelajaran siswa kelas 7 yang masih dalam tanda petik kekanak-kanakan gitu ya, masih bawaan SD. Kemudian tadi Bu Isu pengennya mereka itu ya sudah selayaknya anak SMP, pembelajarannya sudah siap, kemudian tidak harus disuruh-suruh terus, sudah ngerti istilahnya ya. Kemudian usaha-usaha yang akan Bu Isu lakukan tadi, diantaranya memberikan kesempatan kepada mereka untuk beradaptasi, kemudian mengajar dengan menggunakan cara-cara yang menyenangkan, kemudian memberikan waktu tadi yang Ibu Isu ambil tadi yang paling spesifik atau paling penting prioritas adalah memberikan waktu kepada mereka. Jadi untuk sementara kita tidak menuntut gitu ya, mereka harus cepat berubah, tetapi kita tetap melakukan pembelajaran dengan menggunakan media-media yang menyenangkan hingga pada saatnya sampai pada titik di mana mereka sudah bisa menyesuaikan diri dengan kondisi pembelajaran di SMP. Mungkin gitu bisa ada koreksi dari kesimpulan yang saya sampaikan. Enggak Pak. Itu kurang lebih benar ya. Oke, Bu Isu. Terima kasih sudah menginvestasikan waktunya untuk berbincang-bincang tentang permasalahan Bu Isu. Mudah-mudahan pemikiran itu dari Bu Isu sendiri, Bu Isu yang menyimpulkan, dan Bu Isu yang akan melakukan rencana aksi dan bertanggung jawab penuhnya terhadap kemajuan pembelajaran Ibu Isu. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Minta maaf kalau ada hal yang salah atau keliru. Terima kasih Ibu Isu. Terima kasih Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak.